kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat SMGM, jumpa lagi di Life Spirit SMGM edisi Minggu 27 Februari 2022, Minggu Pekan Biasa yang ke-8. Minggu ini spesial akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR dari Filipina dengan tema Jadilah Penuntun yang Baik bagi Orang Lain. Yuk kita dengarkan bersama. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, hari ini Tuhan berbicara kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, hal menghakimi. Yang kedua, pohon dan buahnya. Kisah Injil hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 45. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarkan aku mengeluarkan selumbar yang ada di matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jumpa lagi Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, pada hari Minggu ini. Tema permenungan kita, jadilah penuntun yang baik bagi orang lain. Ketika membaca teks Injil hari ini, saya mencoba mempraktekkan seolah-olah saya adalah seorang yang buta. Dengan mata tertutup, saya coba berjalan mencari sesuatu yang saya butuhkan. Dan apa yang terjadi? Rasanya sangat rumit, tidak menyenangkan, dan ada dorongan yang sangat kuat untuk segera membuka mata. Padahal itu saya coba dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama, mungkin kira-kira 1 menit saja. Tetapi rasanya memang sangat tidak mudah. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana susahnya mereka yang buta mata secara fisik, apalagi kalau matanya itu buta total. Dan kita juga bisa membayangkan bagaimana pengorbanan mereka untuk menahan hasrat untuk melakukan sesuatu dengan bebas,
dengan leluasa seperti orang-orang yang matanya sempurna. Dan kita bisa membayangkan bagaimana jika orang buta menuntun orang yang buta juga. Di sana tentu akan ada risiko-risiko yang tidak menguntungkan mereka. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, seperti yang kita ketahui, orang buta adalah mereka yang tidak dapat melihat secara fisik. Mereka adalah orang-orang yang dalam banyak hal tidak berdaya, tidak bisa dengan leluasa melakukan keinginan-keinginan mereka. Semuanya serba terbatas. Dan hari ini Yesus justru memberikan satu kiasan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang dalam khotbahnya. Kiasannya adalah bagaimana jika orang buta menuntun orang buta. Memang sebenarnya Yesus berbicara tentang kiasan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi yang sedang mengalami kebutaan secara rohani. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak tahu persis akan sesuatu hal, tetapi mereka buat diri seolah-olah tahu segalanya, dan mereka berjuang untuk mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinan mereka yang belum tentu benar dan belum tentu menyelamatkan. Orang buta menuntun orang buta adalah fenomena yang tidak jarang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita sendiri tidak mengetahui dengan pasti akan sesuatu, tetapi kita berusaha untuk meyakini orang lain. Dan akibatnya, banyak orang mengalami kerugian karena cara kita yang keliru atau bahkan cara kita yang salah itu. Cara kita yang salah menuntun orang bisa membuat orang lain kehilangan kesempatan untuk bahagia, kehilangan kesempatan untuk sukses, kehilangan kesempatan untuk meraih cita-citanya. Kita seringkali tergiur dengan tawaran-tawaran yang menjanjikan. Misalnya, ada koperasi ini, ada koperasi itu yang menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sekian persen. Ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun, ada jaminan-jaminan macam-macam. Meninggal misalnya, jaminan kematian, seperti itu. Lalu orang berbondong-bondong mengarah ke pemberitaan itu. Padahal orang yang membawa berita itu belum tentu tahu dengan pasti seperti apa keadaan hal yang dia wartakan itu. Kemudian pada saat tertentu datang berita, bosnya sudah kabur, bosnya sudah dipenjara, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ya, Bapak Ibu para sahabatku. Salah satu contoh yang menunjukkan bahwa dari cara kita yang keliru menuntun orang lain, akhirnya membuat orang lain bisa depresi, kehilangan harapan, sakit, bahkan ada yang sampai meninggal, bunuh diri, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, mari kita kembali ke pesan Tuhan bagi kita pada hari ini, bahwa Tuhan menghendaki agar setiap kita menjadi penuntun-penuntun yang baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Menjadi penuntun yang baik berarti
kita harus mengetahui dengan pasti akan sesuatu hal. Kita sendiri pun telah menghayatinya. Kita telah melakukannya dan kita telah membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu telah membawa keuntungan bagi diri kita sendiri, telah membawa keselamatan bagi kita. Jika kita sendiri sudah yakin dengan hal itu, maka kita bisa menuntun orang lain untuk masuk ke situasi kita. Kita sendiri sudah meyakininya, kita sendiri sudah melakukannya, kita sendiri sudah menghayatinya. Mari saling menuntun ke arah yang baik, ke arah yang menjamin hidup kita, ke arah yang saling menguntungkan, dan ke arah yang membawa kita kepada kasih, kepada cinta, dan kepada sesuatu yang menyelamatkan kita. Kita ingat, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, maka kita pun harus saling menuntun satu sama lain menuju kepada jalan kebenaran dan hidup itu, yaitu menuju kepada Yesus, Sang Penyelamat kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Menuju langit surga.
kepada Suster Maria Sifra yang telah membawa renungan hari ini. Sahabat sekalian, selalulah berbuat baik tidak untuk menguntungkan diri sendiri, namun untuk menjadi energi positif yang dapat menuntun siapapun di sekitar kita ke arah yang lebih baik juga. Mawar merah tumbuh dan cantik, berbunga indah di seberang sana. Hasilkanlah buah-buah rohani yang baik, menjadi berkat dalam menuntun sesama. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini agar sahabat semua mendapat renungan terbaru setiap minggunya. Sampai jumpa di Live Spirit edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat